Oke, selamat datang di channel YouTube Anucara ya Mas Yon ya. Ya. Biasanya kita di podcast, sekarang kita merambah ke channel YouTube yang ada gambarnya gitu. Konsep baru ini ya. Ya, kita mencoba peruntukan baru. Yes. Ya. Di sini kita masih bertiga aja. Ada saya Mas Acan. Saya Mas John. Saya Neo. Nah, kita bertiga di sini mau membahas hampir sama sih konsepnya kayak yang di podcast, cuman kita nanti ada video saat kita kunjungan ya Mas ya, Ya. atau berkunjung ke makam-makam atau petelasan, Tempat-tempat sejarah. tempat-tempat sejarah dan budaya dan segala macamnya yang ada berhubungan dengan supranatural ya Mas ya. Iya, seperti itulah. Iya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas saat kita berkunjung ke makam Mbah Nur Hakim yang ada di area Purwokerto, tepatnya di mana? Di Desa Pasir Wetan, Kecamatannya Karanglos. Nah, Pasir Wetan, Kecamatan Karangwas. Nah, waktu ke sana kita bertiga karena yang bisa cuma 3 orang, dan nanti mungkin di episode selanjutnya kalau bisa kita nanti menghadirkan Mbak Lin yang seperti biasa sebagai apa namanya itu, penyambung antara dunia nyata dan dunia yang tidak nyata gitu ya Mas ya. Ini ya tipu-tipu. Oh iya, benar. Ya kayak gitulah intinya. Pokoknya nanti kita datengin Mbak Lin biar bisa komunikasi sama lebih dalam, melihat sisi supranaturalnya atau sisi alam gaibnya gitu lah ya, gaib-gaib yang kelihatan nanti sama Mbak Lin gitu. Biar Mbak Ali nanti yang menceritakan ya. Ya gitu, karena kalau kita nanti dikira sok tahu Ya, begitu. karena kita kurang pengalaman ya gitu. Nah sekarang mungkin kita mulai aja. Waktu kemarin ya Mas ya, kita ke sana ke makam Mbah Nur Hakim itu siang ya kebetulan, karena kalau malam kita belum punya cukup lightning. Ya. Ya nanti nggak kelihatan kan, kasihan yang nonton. Kita ke sana siang-siang, lalu kita masuk seperti biasa, mungkin pernah diceritakan di podcast juga. Dan waktu ke sana ada pengalaman apa nih Mas John sama Mas Nio? Jadi waktu itu masih siang ya. Siang. Kondisi sebelum duhur itu. Ya. Kita masuk melalui pintu masuk. Nah pada saat hampir sampai makam, Mas John ini bertemu ular. Ular. Iya. Iya. Ular kobra Jawa kalau nggak salah. Iya. Ya, nanti saya ada videonya nanti. Ini kan nanti ditampilin sama video ya Mas ya. Iya. Ya, Mas John. seperti itu. Nah, nanti tapi sayangnya ularnya tuh nggak terekam di kamera, Iya. nggak terekam di video karena saya agak jauh jaraknya dan mereka berdua ini sudah di depan dan nyetop saya, ternyata ada ular. Itu ularnya kobra beneran Mas. Kobra beneran itu kobra Jawa, itu hitam Mas. Naik gini. Jadi gini, pas kan jalan itu berbatu itu Mas. Ya, berbatu. Berbatu pas saya jalan itu bener dengar suara "sss" gitu loh Mas. Oh. Nah, langsung saya cari loh. Ternyata ular ada di samping lagi berdiri gini Mas. Oh. Dekat, jaraknya dekat banget apa gimana? Kurang lebih 1 meter atau 2 meter lah ya. Sekitar 1 meter. Sekitar 1 meter Dua lah. meter. Tapi setelah itu pergi. Pergi Mas. Jadi kalau menurut cerita-cerita zaman dulu sih ya Mas, kalau kita ke suatu tempat atau ke suatu makam, Ya. apabila ketemu dengan ular, tapi ular itu menghalangi jalan kita, posisinya malang gitu Mas. Malang, malang. berarti. Jadi posisi menghalangi jalan kita, Oke. itu lebih baik kita putar balik lagi Mas. Oh berarti dengan kata lain nggak diizinin Nggak dulu. diizinin. Oh. Tapi kebetulan kemarin posisi ular tersebut masih di samping jalan yang kita lewati Mas. Oh berarti nggak di depannya Mas John Nggak di persis, depan. tapi di Di samping. samping. Nggak menghalangi jalan. Menghalangi jalan. Nah, Berarti itu intinya mungkin ya ular kobranya lagi main gitu ya. Mungkin karena memang di situ kan banyak pohon-pohon liar gitu Mas. Oh. Sudah dekat sungai sebelahnya. Ada sungai. Oh ya, mungkin habitat ularnya masih ada ya. Iya. Nah, dan setelah itu berarti itu buat termasuk kendala ya Mas ya. mungkin sambutan. Sambutan Disambut mungkin. kita. Mungkin dan semoga saja memang tidak ada apa-apa. Oh iya. Nah setelah itu kan kita masuk nih
biasa kita kalau mengunjungi makam masuk terus mungkin berdoa, dan itu yang dirasakan Mas John sama Mas Nio seperti apa? Mungkin Mas Nio baru pertama kali situ ya? Iya. Nah, kalau kita kan sudah beberapa kali Mas ya, Ya. karena sempat podcast juga dan minta isi ke situ. Untuk Mas Nio sendiri? Ya, kalau pengalaman kemarin sih seperti sebenarnya seperti saya sebenarnya sudah pernah mengunjungi tempat-tempat sakral lah. Ya. Cuman kalau kayak yang kemarin itu emang kalau biasanya saya pusing, agak sedikit pusing. Kalau ini kemarin itu kayak apa ya? Kayak ada tekanan kayak gitu loh. Tekanan di dada. Oh, berarti kayak sesak gitu. Tapi nggak terlalu sesak itu, cuma hanya kayak ada tekanan. Cuma di punggung itu pas di depan makam beliau itu agak berat gitu. Itu sih yang saya rasakan. Kalau pusing itu, gambaran pusing kalau ke tempat kayak gitu tuh kayak gimana? Kayak pusing orang lagi sakit atau orang lagi vertigo mungkin atau gimana? Pusing kepalanya berat. Pusing kepalanya berat. Tapi setelah keluar dari tempat seperti itu biasanya udah sembuh. Udah sembuh langsung. Ya. Berarti memang mungkin itu gesekan energinya ya kalau dibilang kayak gitu ya. Oke. Memang normal untuk bila kita ke tempat-tempat seperti itu memang yang dirasakan mesti banyak, ada biasanya tekanan-tekanan atau mungkin hawa tadi dingin, atau mungkin gesek-gesekan yang lainnya lah seperti badan berat dan lain-lain. Itu memang wajar kalau seperti itu. Nah, apa yang dirasain? Mas John rasanya apa nih? Kalau saya masih karena memang sudah terbiasa di situ ya, mungkin ya rasanya masih ya seperti biasa lah, nggak terlalu gitu, nggak terlalu ekstrim yang gimana Ya, gitu. kebetulan ini Mas John kecilnya di situ ya Mas John ya? Ya, saya tinggal di daerah situ. Oke. Nah, untuk kita nyebutnya apa nih? Teman-teman, pemirsa atau Teman-teman aja. teman-teman aja ya. Nah, teman-teman ini kan bingung nih. Mungkin bertanya-tanya ya. Siapa sih Mbah Nur Hakim itu? Nah, Mas John ini karena dulu kecilnya di situ mungkin sedikit tahu ya garis besarnya Mbah Nur Hakim itu sinten, atau ada apa namanya? Sejarahnya atau apa namanya yang ditularkan pengaruh ya, ada pengaruhnya ke masyarakat sekitar itu apa, itu bisa diceritakan sedikit Mas John? Karena kalau untuk Mbah Nur ini kan memang sebenarnya beliau hidupnya di era pas perang zaman Diponegoro. Jadi untuk dampak langsung yang kiranya bersangkutan langsung dengan beliau kan gak ada itu Mas, paling kan peninggalan beliau aja Mas yang peninggalan aja. Kalau cerita orang sekitar gitu udah berarti nggak ngalamin ya jangan ya? Enggak Mas, orang sekitar itu udah gak ada yang ngalamin. Udah gak ada yang ngalamin ya, karena waktunya terpaut jauh ya, banget terpaut jauh, itu kan sekitar tahun berapa itu ya Mas ya? 1800-an apa ya kalau nggak salah kemarin. Jadi udah terpaut jauh, generasinya udah beda jauh Mas. Ya berarti mungkin ada sumber untuk mendeskripsikan atau menjelaskan siapa sih Mbah Nur Hakim itu. Ya, untuk Mbah Nur Hakim itu kita sembilan preferensi ya Mas ya, karena ya, saya hafal-hafal lupa. Iya, wajar Mas. Mbah Nur Hakim bernama lain ada Raden Mas Surya Muhammad, Pangeran Surya Cakra Negara. Jadi itu jadi kalau zaman dulu kan beliau pasti mempunyai nama tersendiri untuk di berbagai tempat Mas. Jadi kan karena beliau adalah seorang pejuang juga, jadi bepergian kemana-mana pasti untuk namanya pasti gonta-ganti. Misalnya di sini namanya siapa, di sini namanya siapa, di sini namanya siapa. Jadi beliau adalah seorang ulama dan seorang pejuang dari Pasir Wetan dia Mas. Jadi untuk sejarahnya pada saat itu Mbah Nur Hakim baru selesai dihitan Mas. Ya. Kurang lebih pada usia 14 tahun beliau merasa resah karena pada saat itu banyak tamu berdatang ke keraton. Namun ternyata tamu tersebut adalah para penjajah Mas. Zaman Belanda dulu. Ya. Itu yang membuat beliau itu tidak betah tinggal di keraton. Jadi dia memutuskan untuk meninggalkan keraton tanpa sepengetahuan orang tuanya, atau melarikan diri lah istilah sana. Ya. Nah,
dia melarikan diri untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang ulama. Jadi dia dari kecil udah disebutnya sebagai seorang ulama. Dan waktu itu dia juga ingin berjuang dengan Pangeran Diponegoro, Mas. Karena memang beliau saat itu sangat benci lah dengan penjajah. Sangat benci dengan Belanda ya, Belanda kayak gitu ya. Jadi si singkat cerita sini Mbah Nur Hakim ini dulu sebagai panglima yang menyuplai persenjataan dari Pangeran Diponegoro. Hal ini dibuktikan dengan adanya pandai besi di daerah Pasir Wetan tersebut, Mas. Pas zaman kecil memang dulu saya masih banyak melihat tukang pandai besi yang masih pakai apa itu, Mas, ya, slu gitu. Yang buat api itu ya, yang manasin apinya itu ya. Dulu masih banyak, Mas, sekarang nggak tahu sudah sekarang berubah jadi tukang besi sama tukang molen. Nah, saya mau bertanya nih Mas Gun. Kan sebelum makam Mbah Nur Hakim itu kita lihat ada 2 makam nih Mas. Jangan tahu untuk makamnya siapa? Ya di ruangan itu. Kira video ada. Di video ada. Untuk 2 makam itu saya lupa itu, Mas. Saya lupa. Karena mungkin orang penting juga ya, karena kan satu lingkungan sama Mbah Nur Hakim terus dibikin bangunan gitu. Di situ kan memang jadi ada kotakan itu makamnya, Mas. Dan di situ memang rata-rata dari keluarga beliau. Dari keluarga beliau atau dari keluarga dari istri dari Mbah Nur Hakim sendiri. Ya mungkin ada sangkut pautnya sama keluarga ya. Ya, dan bapak mertuanya pun di situ juga, cuman di area luar kotak. Di luar kotak. Berarti di luar kanan kirinya itu ya, yang kita keluar itu ya. Gitu. Ya, nah, saya mau nanya lagi nih Mas, saya banyak pertanyaan nih sebenarnya. Mungkin kalau nggak tahu ya nggak apa-apa lah ya. Kan ada di makam itu ada simbol bintang ya. Nah, itu simbol apa itu, Mas? Itu biasanya kan kalau di makam-makam pahlawan atau yang pejuang-pejuang yang di Ponorogo biasanya ada gitu, Mas. Berarti itu menandakan ini pejuang gitu. Di depannya pun ada tiang benar itu kan, Mas. Ya. Nah, itu biasanya sebagai lambang seperti itu. Saya pikir apa, karena lambangnya kan cuma satu tuh, bintang. Saya pikir lambang apa gitu. Biasanya kalau pejuang-pejuang seperti itu, Mas. Oke. Ya. Terutama yang zaman dulu dan dianggap sebagai orang penting atau orang seperti apa lah, makanya dibikin seperti itu. Berarti maaf, Mbah Nur Hakim ini berarti ada pesantrennya gitu atau perguruannya gitu? Dulunya memang ada di situ, Mas. Di situ, di tempat makam itu atau di mananya? Kalau sepengetahuan saya untuk padepokannya atau tempat para santri itu di situ, kalau nggak salah itu di dekat jembatan Kalijengok, Mas. Berarti yang setelah jembatan itu? Iya, yang rumah itu. Rumah joglo di bawah itu. Yang sekarang jadi tempat buat apa namanya? Ziarah ya orang-orang. Bukan, Mas. Di itu, Mas. Jembatan Kalijengok itu, Mas, yang rumah saya dulu tuh loh. Iya, tahu. Nah, yang jelas kan itu juga pernah dipakai untuk dapur umum ketika perang. Dapur umum. Juga ada sejarah-sejarah file-file atau ya sejarah-sejarah beliau yang di situ yang dulu dibakar di Belanda itu di situ, Mas. Kalau teman-teman nggak tahu, jembatan Jongkok itu ada sosok juga. Namanya sudah pernah dibahas juga ya kita ya. Namanya siapa ya? Nini Penyok. Apa ya? Nini Monyong. Nah, itu pernah dibahas di podcast kita. Kalau teman-teman mau nyari podcastnya di Spotify ada namanya podcast di Spotify itu Anucara Nusantara. Kalau di Noise itu podcast Anucara namanya. Nah, itu ada pembahasan tentang Nini Monyong, dan itu satu area sama makam Mbah Nur Hakim tapi agak jauh, yang disebutin sama satu Mas desa. Satu desa namanya jembatan apa, Mas? Jembatan Kalijengok. Jembatan Kalijengok. Nah, Jengok. Jembatan Kalijengok. Ya, oke. Jembatan Kalijengok. Mas mau ada pertanyaan tentang Mbah Nur Hakim ini atau waktu kesana ada pengalaman spiritual atau supernatural, melihat apa, atau kalau ngerasakan tadi ngerasa pusing, ngerasa berat gitu.
kalau melihat waktu mungkin kan kita sempat berdoa juga ya Mas ya. Ya. Nah mungkin kan berdoa kan merem ya Mas ya. Nah kalau pas merem tuh melihat apa gitu, ada enggak gitu? Itu sih nggak ada ya dengar. Kebetulan nggak ada ya. Kebetulan nggak ada karena mungkin ya siang juga sih. Siang juga ya. Cuman emang suasananya di sana itu tenang. 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 Nah, untuk berdoa, untuk seperti meditasi lebih tenang, lebih enak. Ya, adem juga banyak pohonnya ya. Iya. Tapi kalau lagi terik ke sorot matahari banget ya Mas. Enggak, tetap di Tetap sejuk, dingin ya. Pak. Terus kemarin kan jam 12 itu ya. Ya. Jam 12. Jam 12 tapi agak mendung apa ya. Iya. Jadi nggak terlalu panas. Karena musim hujan. Mas John, tadi kan disebutkan ya untuk Mbah Nur Hakim sendiri itu pasukan dari Diponegoro. Diponegoro, ya. Mungkin Mas John tahu untuk Mbah Nur Hakim sendiri itu pasti orang dulu biasanya punya kelebihan ya. Nah, dari kelebihan dari Mbah Nur Hakim itu apa itu? Ini juga ada sebuah cerita ya Mas. Ini ada sejarahnya dengan Masjid Zakat Tunggal, gimana tahu? Di Yang Cilongok. Cikakak. Cilongok. Wangon sana. Iya, Mas. Wangon iya. Jadi untuk singkat ceritanya aja ya Mas ya. Jadi pada saat dulu si Mbah Nur Hakim ini sedang dikejar oleh Belanda, dia itu ditembak sama Belanda, atau yang jelas yang intinya pada intinya itu dia dibunuh. Dan Belanda pun sudah menyaksikan bahwa mayat tersebut adalah mayat Mbah Nur Hakim. Tapi konon ceritanya ini setelah beliaunya dimakamkan, dikubur, ternyata sepenglihatannya orang yang bisa melihat itu adalah jubahnya beliau. Jubahnya beliau. Jadi jubahnya beliau yang menyerupai sosok Mbah Nur Hakim ini. Itu yang makamnya ada di Wangon itu. Di Masjid Zakat Tunggal tersebut. Jadi kan untuk persebaran persebaran ya pengajarannya beliau lah. Karena memang dari keturunan sana masih ada yang tetap ke Pasir untuk ziarah. Jadi dia pun dulu di sana membuat seperti padepokan lah Mas. Jadi makanya itu Belanda dengan mudah menemukan beliau karena pada saat itu ajaran beliau sudah menyebar dalam sangat cepat. Nah, akhirnya terjadi peristiwa tersebut. Terus juga ada yang menyebutkan saat beliau sedang mengajar di pondoknya, tiba-tiba itu beliau bajunya itu basah kuyup Mas. Kenapa itu? Menurut keterangan dari cerita dari mulut ke mulut, jadi ada seorang santri menanyakan kepada beliau, kenapa tiba-tiba baju beliau itu basah Mas. Ternyata si Mbah Nur itu menceritakan kepada muridnya bahwa dia habis menyelamatkan orang di laut. Padahal fisiknya ada di situ. Masih ada di situ, tapi tiba-tiba bajunya basah. Berarti bisa membelah diri ya? Ya mungkin apa sih namanya ya? Mungkin apa disebut Rokosukmo atau apa mungkin itu membelah diri gitu lah. Tapi apa namanya baju fisiknya itu ikut basah. Secara kasat mata melihat tiba-tiba bajunya itu basah. Tiba-tiba basah. Memang orang dulu sakti. Iya punya kesaktian yang unik-unik ya. Seperti itu. Ada lagi Mas John? Jadi untuk cerita lagi itu ada pada saat beliau itu sedang di rumah. Nah kemudian ini yang rumah yang dekat sama itu. Beliau sudah dikepung oleh Belanda. Jadi tiba-tiba itu beliau loncat menembus genteng lalu terbang gitu Mas. Terbang dari jalan ke genteng terus terbang gitu Mas. Biar nggak menghindari gitu. Belanda itu. Jadi pada saat itu beliau sudah dikepung oleh Belanda di rumahnya. Udah nggak memungkinkan lah untuk lolos. Tapi tiba-tiba beliau terbang menembus genteng lalu lari ke genteng dan terbang Mas itu Mas. Itu menurut cerita yang berkembang sampai saat ini. Kenapa makanya di apa namanya dihormati ya gitu ya. Sampai sekarang pun masih banyak orang yang ziarah ke makam beliau. Oke. Ya mungkin segitu aja video kali ini untuk pembahasan makam Mbah Nur Hakim. Untuk yang detailnya mungkin teman-teman bisa cek podcast kita tadi di Spotify sama di Noise. Nanti lebih lengkap ya penjelasannya. Lebih lengkap lagi dan ada teman kita yang namanya Mbak Lin yang
boleh dikata itu kayak masukan ya. Oh, di YouTube kita juga ada Mas. Di YouTube-nya juga ada, tapi kan potongan gitu. Potongan gitu. Nah, di YouTube di bawah juga ada tentang pembahasan Mbak Nur Hakim, tapi itu yang di Spotify kalau nggak Mbak? Iya. Ya, kalau nggak salah di Spotify. Untuk yang di Noise juga pernah dibahas kayaknya di Noise. Masalah pernah sih. Pernah ya, kalau nggak salah ya. Ya intinya dicek aja di antara dua itu atau di YouTube di channel ini nanti ada yang judulnya Mbak Nur Hakim juga gitu. Dan di situ nanti teman kita Mbak Lin yang membahas secara gaibnya juga ya Mas. Ya, dan kebetulan juga kayak kemasukan nggak enak ya bahasanya. Hadir. Ya, ada hadir muridnya dari Mbak Nur Hakim yang meluruskan cerita dari yang dijelaskan sama Mas Jun waktu itu. Ya begitu ya Mas Jun ya kalau nggak salah ya. Atau menambahi gitu toh ya. Menambahkan ya kalau nggak salah ya. Karena itu udah tahun lalu jadi kita akan lupa ya Mas Jun ya. Mungkin segini aja video kita tentang Mbak Nur Hakim. Mungkin besok siapa tahu ada yang mau request atau mau ngasih tempat yang bisa dikunjungi di area mungkin Perlimas Cakep dulu, yang dekat-dekat dulu aja, suruh sini karena kan biasanya tempat kayak gitu kan nggak ada di Google Map. Nah jadi kita minta bantuannya, siapa tahu ada apa sebenarnya petilasan atau makam atau budaya yang perlu diulik sama kita, nanti kita datengin, bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin seperti itu aja, dan jangan lupa untuk support channel kami dengan cara apa Mas? Like, subscribe, dan komen. Nah seperti itu, oke. Jangan lupa di-share. Ya di-share juga penting. Dan akhir kata terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.